afiliasi, autor, dan lain sebagainya itu. Lalu paling bawah adalah figur berapa, tabel berapa, seperti itu. Oh, di sini nih, langsung di bawah sini. Iya, tapi di itu Bapak, di Word yang berbeda. Jadi halaman yang berbeda. Bapak tambah Oh, Word. iya, 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 Pak. Iya, 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 iya. iya, di file yang berbeda, Nj, gitu. Siap, siap, siap. Iya, iya, iya. Iya, Kak. Iya, Iya, Kak. Bapak. Mungkin dicoba terlebih dahulu dikirimkan detail page. Kalau semisal nanti kita lihat balasannya seperti apa. Ah. Begitu. Oh, iya, Pak. Iya, iya, siap. Makasih, Kak. Iya, sama-sama, Bapak. Lanjut, Pak. Iya, Boleh tanya, Mbak. iya, Jadi bagaimana, Pak? kalau kita sedang ada masalah dengan apa namanya Scopus, jadi sedang tidak bisa diakses. Iya. Nah, tapi karena kita butuh untuk mencari referensi, nah kita cari artikelnya, caranya gimana, Mbak? Yang Oke. artikelnya itu kurang lebih sudah apa namanya aman lah, yang terindeks Scopus gitu, Mbak. Oke, untuk artikel kita bisa cari di ScienDirect, Bapak. Nah, itu juga banyak beberapa artikel dari Scopus juga ada di ScienDirect. Kalau di ScienDirect itu, insya Allah dia tidak membutuhkan lisensi, nggih. Jadi, Bapak Ibu bisa masuk ke ScienDirect dengan login menggunakan email Gmail-nya Bapak Ibu atau email dari institusi. Seperti itu. Mungkin boleh minta tolong Mas Hafid untuk mendemonstrasikan. Mohon maaf nggih Bapak Ibu, saya tidak bisa share screen karena saya menggunakan handphone gitu nggih. Jadi akan Mas Hafid yang share screen. Oke. Mungkin nanti Mas Hafid share screen, saya bantu jelaskan. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Nah, di sini kita bisa langsung menuliskan di Google Chrome ya Bapak Ibu, sciendirect.com. Nah, di sini, ini tampilan ScienDirect Bapak Ibu. Di sebelah atas kanan itu ada help, lalu ada akun, terus universitas atau afiliasi kita. Di sini kalau Bapak Ibu belum sign in atau belum login, nanti di sini akan ada tulisan sign up atau sign in. Kalau untuk desain direct ini saya sarankan Bapak Ibu untuk login terlebih dahulu. Jadi masuk terlebih dahulu menggunakan Gmail ataupun akun institusi. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa isikan, nah ini kan ada 3 kolom. Kita isikan define article with this term. Ya. Gimana? Oke. Jadi kita di sini bisa mengisikan keyword yang sudah kita miliki satu persatu, ya Bapak Ibu. Jadi ini kita memberikan online learning. Nah, ini Mas Hafid menggunakan apostrok atau petik 2. Di sini gunanya untuk agar online learning yang kita dapatkan referensi tentang itu menjadi salah satu kesatuan. Jadi bukan online sendiri atau learning sendiri. Jadi apostrok itu gunanya untuk menggabungkan gitu, agar dia menjadi satu kalimat yang utuh atau satu kata yang kita mau. Setelah itu kita tinggal klik search. Nah, selanjutnya kalau desain direct ini Bapak Ibu, kita bisa memfilter sama seperti yang di Scopus. Cuman di sini setelah kita klik itu bisa langsung ke filter atau dia langsung terupdate gitu. Coba kita filter dulu tahunnya 5 tahun terakhir. Nah, 2024 sampai 2020. Lalu turun ke bawah. Bagian artikel type-nya, review artikel, turun ke bawah. Turun ke bawah. Publication-nya nggak usah, langsung ke language. Oke. Nah, di sini dia langsung otomatis ke filter. Lalu yang paling bawah open access type-nya. Oke. Nah, di sini ada 3.880 yang menerangkan mengenai online learning. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih
Jadi kalau semisal kegunaan kita untuk login atau sign in itu adalah kita bisa memilih atau langsung beberapa jurnal gitu nggih Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita mendownload satu persatu. Walaupun kalau untuk di Sign Direct ini hasil downloadan itu nanti akan berupa zip atau RAR. Jadi dalam satu folder yang terkunci seperti itu. Nah, perbedaan selanjutnya adalah bagian abstrak. Di sini di Sign Direct ini kita harus lihat abstraknya satu persatu. Seperti itu. Kita lihat cocok atau tidaknya itu dari abstrak-abstrak ini. Kalau di Scopus kan kita bisa kayak langsung show all abstrak. Nah, itu kan langsung ada kayak highlight kuning-kuning gitu nggih Bapak Ibu. Iya, Nah, kalau di iya. Oh, ini Iya, nggak ada kuningnya ya? iya betul Bapak. Untuk desain direct ini kita tidak ada kuning-kuningnya. Jadi Bapak harus membaca bagian abstrak ini. Kalau misal tidak mau terlalu banyak membaca, kita bisa lihat dari judulnya. Setelah itu, bisa kita pilih sama seperti yang di Scopus. Kita pilih, jadi kita klik kotak-kotak yang di atas angka ini, lalu kita download. Tapi ini Oke? tidak ada filter kuartilnya ya Mbak ya? Iya. Nah, Oh, perlu kita perhatikan juga Bapak Ibu, kalau desain direct ini kita harus mengkonfirmasi ulang. Jadi kita bisa mengcopy paste nama jurnal ya nama jurnalnya, titel dari jurnalnya, kita konfirmasi apakah dia masih ada di Scopus atau tidak. Tapi insya Allah oh, kalau adanya masih ada, cuman kita mau lihat detail jurnal tersebut kuartil berapa, nah itu kita harus masuk ke scopus.com. Nah kalau untuk melihat ini Bapak Ibu, kalau mau lihat source detail dari jurnal, kita tidak perlu lisensi. Jadi walaupun kita pakai akun biasa saja, bisa, karena masuknya ke sources, bukan di search gitu. Kalau akun yang tidak berlisensi kan hanya ada author search dan sources ini. Nah, kita bisa langsung masuk ke sources, lalu bagian publisher itu bisa kita ganti menjadi title. Nah, kita pastekan di enter title, find source. Di sini, nah oke, kita ulangi lagi mungkin, pastekan. Computers and Education. Ada beberapa jurnal. Nah, itu masuk ke jurnal yang paling atas. Kita bisa lihat di high percentile-nya itu berapa persen. oke. Oke, makasih Mbak. Oke. Satu Iya, lagi boleh Mbak, satu lagi. boleh, boleh. Gimana, Kemarin Bapak? itu, ya kemarin itu saya sudah bertanya, cuma pas listrik mati, jadi saya terlewat. Di rekaman juga nggak ada. Itu Mas Hafiz bisa minta tolong di itu lagi link yang Grammarly, tapi khusus yang untuk Word saja. Oh, oke. Boleh nggak Mas? Bisa Bapak, bisa. Oke, baik. Makasih Mas. Iya Mbak Bapak. Eva. J. Oke, mungkin nanti linknya akan dikirimkan oleh Mas Hafid ya. Bapak Ibu mungkin Oke, bisa. Ya, kita baik. lanjutkan. Makasih Mbak. J, sama-sama Makasih Mas Bapak. Hafiz. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang langsung mau open mic bertanya sebelum saya masuk ke obrolan. Hanifah, Ya, minta bantu. Saya kan sudah bisa mendownload di Scopus maupun di Direct. Nah, berbagai macam jurnal. J. Mungkin sampai 10 sampai 20. Cuman ketika sudah mendownload, nah itu untuk menarik ke folder itu mengalami kesulitan apa yang karena komputer saya atau gimana itu. Di saya cuma Kesulitannya ini seperti apa? adanya di download saja. Ini boleh nggak saya umpamanya ini send screen Boleh, boleh. ya. Nah, umpamanya kayak gini nih. Ya send screen ya. Ya, Sebentar. share screen dulu, Bapak. Ya. Cancel. Aduh, oh Cancel enggak. ya. Udah, Enggak oke. apa-apa. J. Oke. Saya masuk ke sini. Ini udah masuk ya? Gimana? Oh, oh, Sudah, belum. sudah. Sudah, sudah. Sorry, sorry, saya lagi nyusun ini. Eh,
Scopus, umpamanya di Scopus. Saya Ya, langsung saja Scopus. boleh. Kok ini nggak aktif ya? Iya, kita klik dulu, centang dulu. Oke. Merespon. Hmm. Ini saya sudah berlisensi nih, Mbak. Iya, sudah. Ya, ini umpamanya saya ya, ini langsung di dokumen adalah ini eh, digital marketing, umpamanya saja. Iya, Atau mau pilih education gitu ya. boleh, boleh. Oke, coba. Saya coba ini aja secara filter singkat saja. Ini udah cuman 3 dokumen ya, Pak? Iya, Itu ini contoh educationnya aja. ketukar hurufnya kayaknya A jadi O mestinya. Nggak apa-apa ya. Oh iya, Ini cuma sekedar ini aja, oke. mengunduh saja. Umpamanya kita Atau download. kalau enggak, sebentar, sebelum Bapak download, jangan diklik download dulu. Kita naik ke atas, kita see what is new. Jadi kita lihat see what is new, naik ke atas, naik. Nah, itu ada see what is new. Bawah tulisan search. Naik, 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 naik lagi. Nah, itu. Kiri, Ini. see what is new. Bawah. Yang ada garis. Nah, klik. Lalu ini turun ke bawah. Return to original version. Sebelah mana ya? Ketutup Paling ya. bawah itu. Return to original version. Sebelah kanan. Ini. Ya, itu diklik. Klik aja. Return-nya diklik. Oke. Nah, ini tampilan seperti ini nanti akan memudahkan Bapak Ibu. Jadi kita kenapa harus masuk ke original version-nya? Kita bisa melihat nanti akan Oh, ada ini. list yang sudah kita download. Nah, itu terdownload atau tidaknya ada di situ. Jadi kita bisa Hmm. melihat gitu. Tinggal sekarang coba Bapak pilih semua. Tinggal kita all, lalu kita download. Oh. Download. Nah, ini akan ada tampilan seperti ini. Nah, akan ada tampilan apakah file-file Bapak itu masuk masuk langsung terdownload atau cek publisher site. Nah, ini yang nomor 3 ini sudah langsung masuk ke downloaded. Jadi sudah ada di file manager Bapak di bagian download. Kalau tadi ada tulisan bisa di-close saja. Lalu selanjutnya nomor 2 itu view abstract. Nah, ini berarti dia tidak terdownload. Dia Ya. tidak bisa mendownload, hanya abstraknya saja yang bisa kita lihat. Oke. Terus ada satu lagi yang namanya cek publisher site. Nah, itu cek publisher site itu mengharuskan kita untuk mengunjungi terlebih dahulu halaman dari jurnal tersebut. Jadi kita masuk ke homepage-nya, lalu kita baru bisa lihat apakah bisa di-download atau tidak. Seperti itu. Lalu kendalanya di mana, Pak? Nah, kita ini kan udah ini kelihatan ini. Ini udah terdownload kan. Ya, Nah, kita mau dimasukin ke folder supaya nggak satu-satu loh. oke. Jadi Bapak coba buka file manager bawah turun yang kuning itu. Bentar, sebentar. Itu di close aja nggak apa-apa. Ini Ya, file manager sebelah mana ya, Mbak Hanifah? turun ke bawah, paling bawah. Itu kan ada WhatsApp, Zoom, Word, paling bawah warna kuning. Oh ini. Di toolbar, ya betul. Diklik. Ada di download. Nah Nah, itu, di sini. paling atas. Paling atas. Iya, ini kan dua umpamanya ini semua saya mau masukkan gimana itu, Mbak? Mau masukkan kemana? Ke ke ini ke file baru. Ini yang Folder baru.
nggak ada kendala. Maksudnya kalau banyak yang kemarin punya Mas Novan itu kelihatan kayak gininya banyak itu dan tidak tidak nampak di download ini sudah terpisah-pisah gitu loh. Bapak buat folder baru. Jadi Bapak buat dulu rumahnya. Entah itu di C, entah itu di E, entah itu di dokumen. Bawahnya di sini aja dah. Boleh, langsung. Ya, sini Nah, aja dah. nggih, Ya, baru gitu. ya gitu aja. Ini sekedar contoh aja. Iya, diklik, coba langsung diseret. Boleh langsung diseret satu persatu. Nah, itu sudah masuk. Enggak maksudnya Atau kalau, kalau mau langsung gimana itu? Umpamanya kayak gini nih. iya, Ini enggak masuk, Mbak. Bapak kontrol X aja di keyboard. Itu masuk. Jadi kalau semisal kan Bapak tadi udah bisa milih nih semuanya. Jadi kayak dikontrol langsung di shift terus diklik dari mana sampai mana. Bapak mau mengblok semuanya. Nah, nanti untuk memindahkan ke foldernya, Bapak setelah diblok itu bisa klikkan di keyboard Ctrl X. Jadi kayak di-cut gitu. Oh, kayak di ini, cut ini sama aja cut ya. Iya. Nanti ya itu. Selanjutnya di folder baru, buka folder baru yang mau dimasukkan di mana. Oke. Ya. Nah, itu baru kita Ctrl V atau paste. Enggak tak Ini belum. ini kan contoh itu. Ini kemarin saya download satu-satu gitu ya yang tentang tunarungu. Nah, kemudian eh saya harus downloadnya satu-satu nggak langsung brak gitu loh, nggak langsung brak gitu masuk gitu. Karena yang masuk nggak banyak. Contoh yang biar masuknya banyak ya Mbak ya. Coba ya asal aja ya. Nggih. Nah, ini kan harus buka lagi satu-satu. Umpamanya kita tentang ini harus kembali Naik ke atas. Naik ke atas dulu. Kita search ulang. umpamanya tentang Online learning. oke lah online learning. Online learning 20.000. Ntar kita iniin dulu. Atau kalau enggak dipilih all aja nggak apa-apa. Nanti kan ini sekali download lah 50 kan Pak. Jadi biar ya kita bisa lihat dulu. Dari 50 itu ada banyak atau enggak yang masuk atau malah 50 semua itu masuk. Tadi dimasukin ke ini ya, ke mana tadi? Kalau mau Atau download. Enggak, udah sekali aja untuk si What is New. Jadi eh, salah satunya itu ke tandanya kalau kita sudah si What is New. Nah, itu kita oke aja. Mohon izin Mbak Hanifah, itu apakah Iya, kalau mohon izin kalau misalkan kita langsung download semua kan mungkin separuh ya 50. Ini bagaimana kalau misalkan kita klik download dan pilihnya RIS, langsung nge-save di RIS, langsung kita pindahkan di akunnya Mendik. boleh. Iya, Nanti itu juga baru bisa. kita filter gitu ya. Ya, itu Iya, saja Mbak, makasih. enggak Ibu. Nah, itu mungkin kalau kita mau banyak dan kita tidak lihat bagaimana masuk atau enggaknya bisa gitu, nggih Bapak Ibu. Namun perlu kita ingat bahwa semua yang dimasukkan ke RIS itu belum semuanya masuk. Jadi mungkin yang masuk itu yang waktu kita pilih itu 70, yang masuk di dalam RIS itu hanya 50 atau 60 karena ada beberapa jurnal yang dia harus cek publisher site ya. Walaupun kita masukkan ke RIS, itu jurnal-jurnal yang seperti itu yang tidak open access ibaratnya itu tidak akan masuk gitu. Padahal walaupun kita harus cek publisher site itu kadang ada beberapa jurnal yang memang kita butuh gitu dilihat dari segi judul dan abstraknya. Oleh karena itu kita lebih menyarankan hal seperti ini. Jadi kita bisa lihat satu persatu jurnal yang benar-benar kita download itu kategorinya seperti apa. Gitu Ibu. Tapi untuk cara Ibu itu juga bisa digunakan, nggih, juga efektif kalau semisal nanti
kan waktu di Mendeley juga kita bisa memfilter gitu nggih. Jadi bisa tahu bagaimana jurnal-jurnal yang masuk atau enggak dengan apa yang kita yang kita inginkan seperti itu. Ini kena apa ini Ardop? Close all tab aja. Nggak bisa hilang nih. Close all tab. Atau di minimize saja, Pak, kalau lama. Ini masih Minimize yang strip itu. ini. Itu, J. Dah. Nah, ini kan ada banyak nih. Langsung di close saja. Kita masuk coba ke file manager. Close di dan ini ya. Dan, J. File manajernya di sini. Kuning bawah. Yang tadi ini. Ya. Responnya kok lambat ya. Nah, itu udah banyak tuh. Umpamanya ini kita masukin. Ya. Diklik, terus Bapak klik di keyboard control, terus diklik satu persatu. Di keyboardnya kontrol ya. Ya. Nah, di layarnya juga diklik. Bentar, bentar. Diklik kontrol, terus diklik. Nah, nggih, ngoten. Baru, nah ini kan ada folder Kalau mau nih. loncat, kalau loncat sini. Boleh, tapi ini nanti akan masuk foldernya. Jadi Oh, 3 dulu. nggak bisa langsung ya. Kalau foldernya hilang mungkin bisa. Atau kalau nggak di bawah tulisan folder ke bawah itu aja dulu, Pak. Yang dimasukkan, nah itu ke bawah. Oke. Di-cut, klik kanan, cut. Selain cut ini apa ya, Mbak? Copy biasa. Atau kita drag, jadi kayak diseret, tinggal dimasukkan ke Oh, foldernya. tetap di ini ya. Umpamanya di ini. Terus diseret gini. Ini bisa. Seretnya bawahnya apa yang tengah ini? Apa? Yang seretnya yang sebelah mana? Sama aja. Kan itu sudah jadi satu kesatuan. Nah, itu. Oke, coba try again. Nggak bisa. Cancel aja. Memang harus seperti itu. Kalau enaknya Kalau memang kemarin saya pakai cut. cut aja. Kemarin saya pakai cut. Sama aja di Ya, cut. Klik Kemarin kayak kanan, gini. Klik paste. kanan, paste. Ya, sudah. Memang hanya seperti itu caranya, Pak. Kalau semisal nggak bisa ngedrag. Lain ya? Ya Oh, tunggu, ya udah. tunggu sampai dia masuk semua, Pak. Nggak bisa langsung. Harus sabaran Enggak, Mas. nunggunya. Nah, itu di skip aja. Skip, skip. itu karena filenya sedang dibuka. Iya, betul. Itu karena filenya sedang dibuka. Karena laptopnya ini dari Adobe-nya langsung otomatis kalau ada file PDF, dia otomatis terbuka. Nah, kenapa ini nggak masuk? Karena hal itu. Jadi kalau misal Bapak mindah, dan ini di sini ternyata di foldernya nggak masuk, itu karena itu file-file yang ada di Adobe, paling bawah ini, yang merah-merah samping zoom ini, itu masih terbuka. Jadi, Oh, ya ini nggak masuk kan? Nah, itu karena itu. Jadi, Kalau masih terbuka file-file, nggak bisa pindah loh, Mbak. betul, betul. Jadi kalau Bisa pindah, file kita, biar mau diapain. betul. Ya, berarti ini dulu nih. harus di-close semua Harus dulu. keluar dulu semua, Pak, di situ. Baru kasih Betul. pindah. Baru Pak, bisa tutup kita semuanya dulu, pindahkan. ditutup dulu semua, Pak. Ya. Adobe-nya ditutup dulu semua, baru kita pindahkan. Ini nggak bisa Gitu. satu ya.
Close all tab, Pak. Klik kanan, coba arahkan, bukan, kursor Bapak arahkan di merah-merah. Merah-merah yang Adobe ini, samping zoom. Klik kanan. Klik kanan aja di situ, Pak. Close window. Nah, itu close windows itu. Nah, yang di coba. bawah, yang di bawah. Ya, Nah, oke. Close all tab, jangan yang itu, close all tab. Yang ulang lagi. Ya. Close all Ya, tabs. itu. Nah, itu. Udah selesai dah. Oh, berarti buka lagi ke sini dong. Iya, Bapak baru bisa masukin lagi. Nah, itu tandain aja semuanya, baru di-cut, baru dipastekan di folder yang baru. Kalau nggak mau di-cut, di-delete. Di delete itu komputernya dipindahin aja. Ya. Nah, itu tinggal dipaste. Paste. Udah pindah Udah semua. Nah, masuk. Gitu. Kalau yang ini kan ini, kalau yang seret itu sayang. Yang apa? Yang diseret itu agak nggak susah. usah ditahu semua, Pak. Susah, Kalau sudah tahu iya. satu Kalau aja, diseret udah. itu Satu aja caranya. Satu aja udah cukup, nggak usah tahu semua ada yang lain. Oh ya, udah. kursornya karena memang harus pas nggih, Pak. Kalau diseret itu jadi memang agak susah. Jadi kalau saran saya mending dipaste. Cut paste gitu. Oh ya. Kalau seret pakai Seperti mouse aja, Pak, pakai mouse. Biasanya itu kalau menyeret buka jendela. J. Oke, saya Mbak Hanifa udah lanjut ya. Iya, saya lanjut di kolom obrolan nggih, Bapak Ibu. Yang pertama, gimana? Gimana, Bapak? Oke, dilanjut dulu. Ada apa? Dilanjut nanti aja biar saya nanya terakhir aja. Oke, baik. Dilanjut, Saya dilanjut masuk ke chat yang sudah ada di obrolan. Bisa sedikit, Mbak? Gimana? Ya, ini Kak, ini saya sudah bikin title page-nya berdasarkan format yang dikirim kemarin waktu ikut pelatihan Scopus ini yang batch 8 bersama Pak Abu dan Pak Kak Biwi. Oh iya, boleh di share screen. Iya, ini. Ini di stop aja punyanya Bapak. Oh, oke. Seperti ini, Kak. Oke, iya betul. Ini berdasarkan format yang dikirim ini di grup pelatihan batch 8. Betul. Jadi sudah seperti ini ya, Kak? Iya, betul. Jadi ini untuk revisinya saya kirim ini atau naskah perbaikan saja atau dengan ini? Coba naskah perbaikan lalu selipkan ini juga. Jadi 2 file yang kita kirimkan. Oh, begitu. Oke, siap. Baik, Pak. Oke, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Saya masuk ke grup pertanyaan di obrolan, ya, Bapak Ibu. Untuk yang dari Pak Dedi sudah ya. Kalau semisal tidak bisa akses scopus.com, kita bisa menggunakan Sign Direct. Lalu selanjutnya, dari Ibu Yana, Kak, mohon izin bertanya apakah koresponden autor bisa lebih dari 1? Untuk koresponden autor hanya 1, Bapak Ibu. Namun autor itu bisa berapa saja. Tergantung juga syarat dari jurnal. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Dengar, Mbak. Ya. Dengar dengan jelas. Jelas. Putus-putus di saya, Bu. Ya, saya juga putus-putus. Sebentar. Saya coba. Oke, sekarang? Clear. Aman. Oke. Saya ulangin, Bapak Ibu. Untuk koresponden autor hanya ada 1. Namun untuk autor bisa ada berapa saja. Jadi ada tergantung dari jurnal tujuan Bapak Ibu. Ada jurnal yang autornya itu memperbolehkan lebih dari 10, bahkan ada yang sampai 100 kalau tidak salah waktu itu. Itu juga diperbolehkan. Itu untuk autor tergantung dengan jurnal tujuan kita. Dia adakah syarat ketentuan untuk jumlah autor.
Nah, lalu selanjutnya untuk koresponden author itu bisa di author mana saja. Tidak tentu koresponden author itu ada di author pertama. Ada juga yang author pertama itu bukan koresponden, lalu author kedua lah yang koresponden, itu ada. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu gitu. Cuman kalau misal ada di jurnal tersebut tidak mensyaratkan, jadi kayak terserah gitu nggih mau berapa autor, jangan dikasihkan yang koresponden itu ke 10 ke bawah gitu. Baiknya memang 1, 2, 3, 4, 5 sekitar segitu yang dimasukkan sebagai koresponden autor. Seperti itu. Jadi untuk koresponden autor hanya satu nggih Bapak Ibu. Karena biasanya koresponden autor itu nanti yang berhubungan saat mensubmit dan yang selalu kontak-kontakan dengan editor. Nah, seperti itu. Hanifah, minta Iya. tolong dong, ini yang tadi share screen bisa ditutup dulu. Oke, mungkin boleh minta tolong punyanya Pak Abdul, bentar, Pak Abdul Hamid nggih? Ini mungkin bisa digantikan dulu dengan share screen-nya Mas Hafid mungkin ya, biar nanti kalau ada apa-apa enak. Mas Hafid coba share screen. Oke, tampilkan desktop aja Mas. Desktop. Ya. Oke. Selanjutnya, mengenai koresponden dan author, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu? Kalau tidak saya lanjutkan, nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kakak tolong penjelasan cara menemukan state of the art, gap reset, dan novelty sedang membahas gig worker. Waduh, ini kalau semisal untuk menemukan gap reset dan novelty ini harus tahu, nggih. Maksudnya kayak dari penelitian Bapak Ibu, apa yang diteliti, lalu tujuannya bagaimana. Lalu kalau gap itu kan biasanya berhubungan dengan discussion. Nah, discussion itu kan biasanya berhubungan dengan hasil. Bagaimana dari hasilnya, kayak gitu. Untuk menemukan novelty itu kan juga berhubungan dengan hal-hal tersebut, nggih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari atau membalik terlebih dahulu. Jadi kalau di kami itu kan ada yang namanya anatomy paper. Di dalam anatomy paper itu ada 7 hal yang harus kita isi gitu. Nah, berhubungan dengan gap ini akan berhubungan dengan discussion, dan 2 hal itu akan berhubungan dengan hasil kita. Itu bisa kita balik. Jadi kayak semisal kita kesusahan nih cari gap dalam risetnya. Nah, itu kita sudah tahu discussion-nya apa. Dari discussion ini bisa kita balik atau bisa kita kayak rubah menjadi hal yang kalau semisal ini dijadikan pertanyaan dalam hal yang negatif, jadinya seperti apa gitu. Jadi kita balik dulu. Kita mulai dari discussion-nya. Tinggal nanti di dalam gap-nya kita bisa menemukan hal-hal kalimat negatif dari discussion tersebut. Contohnya gini, semisal kita menggunakan penelitian mengenai online learning gitu nggih, atau ya online learning. Di gap kita atau di hasil penelitian kita menemukan bahwa penggunaan sistem pembelajaran menggunakan online learning itu tidak bisa menjangkau di berbagai daerah karena adanya keterbatasan dari media dan juga teknologinya. Entah itu dari Wi-Fi-nya atau dari kualitas jaringan internet. Semisal hasil kita menyebutkan seperti itu. Nah, itu kan nanti kita tinggal bisa membalik atau menyaring yang di gap itu, tinggal kita tuliskan bahwa gap dari penelitian ini adalah kurangnya atau adanya keterbatasan teknologi dan juga alat dalam menindaklanjuti pembelajaran online berbasis online learning di era COVID. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kita balik stepnya. Bukan dari gap dulu, tapi kita ambil dari discussion yang sudah ada, baru kita balik ke gap. Seperti itu. Kalau saya, nah itu mungkin kalau bisa memberikan penjelasan itu seperti itu yang bisa saya jelaskan, karena kalau untuk menemukan step of the art-nya dan kita belum tahu kayak mana itunya penelitiannya itu agak susah nggih Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya
Untuk aplikasi Grammarly sudah aman nggih Bapak Ibu? Nah, ini ada pinjam akun Scopus dong. Nah, ini ada juga tadi Bapak yang sudah kemarin itu ada yang sudah menemukan di Shopee. Mungkin bisa diberitahukan ke teman-temannya kalau semisal Bapak Ibu sudah menemukan di Shopee akun lisensi nggih. Selanjutnya, saya mau bertanya, saat ini saya sedang mencari jurnal yang dapat menerima artikel SLR. Bagaimana trik mendapatkan jurnal tersebut dan masih continue sampai 2025? Bagaimana trik mencari Q3 sampai Q1 yang gratis? Oke, kalau semisal kita mencari jurnal SLR atau review gitu nggih Bapak Ibu, kita memang harus masuk lebih jauh ke dalam homepage-nya. Kalau semisal Bapak Ibu memiliki scopus.com yang ya bisa pakai scopus.com, nanti kita tinggal masukkan skupnya kita apa, lalu di bagian filter itu kita bisa pilih yang review jurnal. Nanti di situ akan menampilkan beberapa jurnal dari Scopus gitu. Lalu kalau misal kita masih continue sampai 2025. Nah, ini untuk di Scopus nggih Bapak Ibu, tulisan masih continue sampai 2025. Nah, itu nggak ada. Adanya karena sekarang masih di 2024, jadi adanya adalah tulisan continue Scopus years covered-nya itu 2023 ataupun 2024 karena kita belum masuk ke 2025. Jadi terindeksnya itu masih di 2024. Itu adalah jurnal yang aman. Jadi Bapak Ibu bisa mencari jurnal-jurnal yang source detailnya dari Scopus year covered-nya itu sampai 2024. Lalu bagaimana nih Mbak untuk yang tahun depan aman atau tidak? Itu bisa kita lihat dari jurnal-jurnal yang sudah terbit. Dari angka matriks jurnal yang terbit itu ada kelonjakan atau kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan atau tidak. Biasanya itu kita lihat dari 5 tahun terakhir jurnal tersebut menerbitkan artikel. Kalau siklusnya itu masih baik gitu nggih Bapak Ibu. Jadi masih setiap tahunnya konsisten menerbitkan 50 jurnal atau naik cuman jadi 60 jurnal. Nah, itu kan masih aman. Tapi kalau di matriks tersebut per tahunnya ada kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan, itu yang perlu kita perhatikan atau kita padai. Walaupun di Scopus covered year-nya itu 2024. Takutnya nanti dia ada indexing predator kayak gitu. Mbak Hanifah, Biasanya, ya. Mbak, coba dilihatkan lewat ini, share screen-nya. Oke. Contoh ya cara mencarinya gitu, yang Oke. tadi. Ya. Boleh dibuka scopus.com Mas Hafid? Bukan, oke. Maka sudah terlihat, Mbak. Sudah. Oke. Nah, di sini bagian sources ini Bapak Ibu bisa akses nggih, walaupun lisensi atau tidak Bapak Ibu bisa akses, namun perlu diperhatikan ada beberapa jurnal yang karena di Scopus.com ini sudah tidak ada tools homepage, itu ada beberapa jurnal yang kita harus memasukkan copy paste ISSN, lalu kita masukkan ke Simago JR, tapi ada juga beberapa jurnal yang di Simago JR itu belum ada homepage-nya, dan kita bisa masuk lewat Scopus Content Covered di View at Publisher. Nah, untuk jurnal-jurnal yang seperti itu, jadi kita yang harus masuk lewat View at Publisher itu hanya bisa digunakan kalau Bapak Ibu menggunakan lisensi. Gitu. Kalau nggak bisa, kita bisa masuk ke Simago gitu. Coba kita tuliskan subjek areanya, terserah Mas. Social Science Education itu juga bisa. Oke, kita apply. Nah, di sebelah kiri, itu ada filter. Turun. Mau kuartil berapa? 3. Layar saya kok tulisannya Zoom ya? Gimana? Share screen-nya di layar saya cuma tulisannya Zoom ya. Oke, di bagian atas Ibu ada tulisan berbagi layar 2. Nah, itu Ibu bisa pilih. Mungkin atau kalau nggak punya Bapak siapa? Nggih, maaf. Oh, sudah. Oke. Iya, punya Pak Abdul Hamid mungkin bisa di stop dulu share screen-nya.
Atau kalau enggak Bapak Ibu bisa pilih di atas itu ada berbagi layar 2. Oke, sudah tinggal 1. Sampun ya? Sudah, Di sudah. sini, ya. Di sini kita bisa pilih jurnal atau ternyata bisanya cuman apa ini? Ada yang berbagi layar nggih? Pak Jetno Harja. Oke, sudah. Nah, di sini adanya pilihan source type-nya cuma 4. Jadi kita bisa pilih jurnal paling atas. Kalau conference proceeding itu dia lebih susah nanti. Waktu itu apa namanya? Submit atau proses publikasinya. Turun ke bawah. Ini adalah tampilan jurnal-jurnal yang sudah dipilihkan dari Scopus sesuai dengan skop kita dan kuartil yang kita pilih. Di sini Mas Hafid memilih kuartil 2. Oke. Selanjutnya, di bagian kanan ini ada kan tulisan Highest Percentile, Citation, Dokumen, sama Site paling atas ini. Bapak Ibu bisa klik bagian Dokumen 2020-2023. Nah, itu diklik agar dia memfilter, mengurutkan dari yang paling banyak dia menerbitkan dokumen. Oke. Lalu tinggal kita pilih saja, Bapak Ibu. Boleh dipilih salah satu yang term jurnal ini juga bisa nomor 4. Oke. Nah, di bagian source detail ini, Bapak Ibu. Yang perlu kita perhatikan adalah years currently covered by Scopus 2024. Di sini bisanya hanya sampai 2024 karena kita belum masuk di 2025. Lalu kalau semisal di sini udah 2024 sudah aman nggih, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal turun ke bawah lagi di bagian Scopus Content Coverage. Nah, ini kita lihat matriks dari atau banyaknya terbitan dari jurnal ini. Dari 2024 sampai 2020. Rentan waktunya 5 tahun. Apakah stabil atau adanya kenaikan signifikan atau penurunan signifikan? Lalu, kalau semisal nih, kan kita melihatnya dari 2020 sampai 2024. Semisal nanti ada kenaikan yang signifikan di 2021, misal yang 2020 itu hanya 50 jurnal. Lalu di 2021 dia ada 150 jurnal. Lalu balik lagi ke 2022, 2023, 2024 itu 50, 60, 70. Nah, itu kan ada satu kelonjakan di 1 tahun itu nggih Bapak Ibu. Tapi di tahun-tahun selanjutnya dia masih terindeks. Berarti itu masih aman gitu. Tapi kalau misal kelonjakannya itu ada di 2023 ataupun 2024 ternyata kok sudah melebihi 2023 gitu nggih jurnal terbitannya. Nah, itu perlu kita mungkin perlu waspadai atau bisa kita cari jurnal yang lain gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Selalu ada juga sekarang itu namanya links yang bernama Bealist. Jadi di link itu di dalam ya website tersebut itu bisa mendeteksi predator atau tidaknya. Sebelum buka linknya, Mas, bisa di-copy dulu tadi nama jurnalnya. Naik ke atas. Nah, ini kita bisa copy terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa ngecek jurnal ini aman atau tidak, predator atau tidak. Nama linknya adalah bealist.net. Di sini ada kolom search for. Nah, itu bisa kita pastekan. Yang sudah kita copy tadi, kita paste. Lalu kita enter. Nah, kalau semisal jurnal Bapak Ibu terindeks, dia nanti akan di bawahnya akan ada tulisan terindeks gitu. Coba dihapus dulu coba Mas. Yang term jurnal tadi dihapus, lalu turun ke bawah. Nah, karena di bawah ini ada list beberapa jurnal yang dia terindeks oleh Bealist sebagai predator gitu. Jadi hal itu yang bisa kita perhatikan nggih Bapak Ibu. Jadi walaupun di dalam years-nya sudah 2024, tapi di Scopus Content Coverage-nya sedikit berbahaya, ada kenaikan atau penurunan yang signifikan, itu bisa kita cari yang lain dulu gitu. Lalu untuk melihatnya itu jurnal bisa atau tidak kita terbitkan karena kita
review jurnal gitu nggih, artikel review gitu, bisa kita masuk ke homepage. Jadi memang kita harus menyelam lebih dalam gitu. Kita masuk ke homepage, lalu kita lihat di dalam jurnal tersebut menerbitkan apa saja. Biasanya, nah untuk masuk homepage, Bapak Ibu bisa copy ISSN atau EISSN. Sama saja. Kita copy, lalu masuk ke Simago JR. Tinggal kita paste, enter. Nah, ini nanti akan ada tulisan seperti ini. Term journal, kita klik, lalu turun ke bawah. Biasanya ada di information homepage. Nah, itu bisa kita klik. Selanjutnya bisa kita lihat di about, lalu ada di home, atau di get for author. Nah, itu ada juga di situ. Jadi kita harus menyelami homepage-nya atau rumah jurnal itu untuk memastikan jurnal ini benar-benar bisa kita jadikan tempat untuk kita submit gitu, sesuai dengan apa yang sudah kita tulis. Seperti itu. Kalau untuk mencari Q1 yang gratis gitu, waduh ini agak mengobok-obok Scopus dengan jeli nggih Bapak Ibu, karena ada beberapa jurnal dia yang sudah langsung, jadi kayak langsung menuliskan APC-nya berapa gitu nggih, atau jurnal-jurnal hybrid yang dia sudah ada dua pilihan. Kalau semisal open access dia bayar segini, close access dia bayar segini gitu nggih. Nah, itu kita harus masuk ke homepage-nya. Jadi kita bisa dengan cara tadi melihat dulu jurnalnya, list apa saja jurnal, kita masuk satu persatu gitu, Bapak Ibu. Atau kalau tidak, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya Journal Finder. Punyanya Elsevier. Nah, Journal Finder itu banyak jenisnya. Journal Finder itu dari Emerald ada, Taylor and Francis ada, MDPI ada, Willy ada. Biasanya kita menggunakan yang Elsevier paling atas ini. Di sini kita tinggal masukkan abstrak, Bapak Ibu, kalau di Journal Finder. Kita kopikan dulu abstraknya. Kita pakai abstrak ini, oke, kita copy. Lalu kita masuk ke Finder. Nah, ini tinggal di Find Journal. Ini sudah langsung dimunculkan Bapak Ibu. Nah, ini contohnya yang paling atas nih. No publishing charge sama bayar 3.600 gitu. Nah, no publishing charge ini dia akan menjadi jurnal close access. Untuk yang open access, Bapak Ibu harus membayar 3.000 kayak gitu. Nah, ini adalah jurnal-jurnal kategori jurnal hybrid. Jadi dia akan ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa close dengan tidak membayar dan open dengan membayar 3.600. Seperti itu. Ini mungkin cara cepatnya ada di Journal Finder ini. Cuman kita juga harus melihat homepage-nya, dari skupnya cocok atau tidak, lalu dari bisa atau tidaknya dia menerbitkan review artikel, itu harus kita selami juga di homepage-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Mbak, kalau pertanyaan agak tidak ke materi ini, agak ke belakang boleh nggak Mbak ya? Gimana? Eh, Bentar ya, jangan depan dulu. Baik. Ya, jadi kemarin itu kan terus terang saya tidak ikut ya soal anatomi apa tulisan teks itu ya jurnal. Nah, Iya. walaupun sebelumnya sudah dibahas oleh Pak siapa itu Pak Dokter waktu Pak pertama Ahmad? kali ketemu. Iya Pak Yo. Nah, di situ anatominya kan dikatakan kita harus membuat satu kalimat gitu loh. Itu kan setiap Betul. minimal 5 kalimat gitu lah ya, 5 kalimat. Nah, dengan asumsi bahwa dalam satu jurnal itu dia kisaran katanya 5.000 sampai 7.000. Nah, kan gitu. Nah, Betul. kemudian yang saya ingin tanyakan dalam satu kalimat itu sebenarnya terdiri dari beberapa apa ya? Eh, Kalimat itu berapa panjang, berapa kutipan kita harus membuatnya gitu loh. Untuk kemudian kita merangkai dalam satu kalimat itu. Misalnya ada satu kalimat, oke.
Kemudian kita buka Mendeley, misalnya kan, Ya. data-data kita kumpulkan, kemudian kita ambil beberapa pemikiran-pemikiran yang ada data dari Mendeley itu tadi. Nah, pertanyaan saya tadi, berapa, eh, bukan ideal ya, ya setidak-tidaknya ada berapa dalam satu kalimat itu kutipan yang harus kita masukkan berkenaan dengan tema yang akan kita bahas. Nah, itu. Oke, untuk banyaknya nggih Bapak, mungkin langsung saya Ya, jawab nggih. Itu ya. 5 sampai 10. Jadi dalam satu kalimat itu kita bisa menambahkan kalimat penguat dari referensi kita itu 5 sampai 10. Seperti 10 itu. kutipan gitu ya, 10 Iya, kutipan ya. iya. Oh, Iya. oke, Jadi ada oke. beberapa yang mungkin Selamat kita ready, prosesnya kan, satu. kan mungkin kan Warna ada ready, Pratama. saya tidak bisa mute kayaknya. Bisa. Coba. Suara Oke. apa itu? Bocor nggih Bapak Ibu. Oke, saya Splitteran jelaskan. mungkin ya. Oke, oke. Ya, lanjut, lanjut. Jadi ada semisal nih, itu kan ada beberapa kalimat ya Pak. Semisal Iya. dari what is known yang paling atas, itu kan Oke. ada 5 kalimat. Oke. Semisal dari Iya. kalimat nomor 1 dan 2, itu bisa kita gabung. Itu mungkin bisa kita gabung dulu, atau kita bisa Oke. tambahkan 5 dulu, terus 5 lagi. Nah, itu bisa kita gabung jadikan satu Ah, paragraf, atau bisa kita jadikan per kalimat itu satu paragraf. Jadi oh, oleh karena itu saya 5 berbicara tadi 5 sampai 10 kutipan agar dia bisa menjadi satu paragraf. Selanjutnya di what is known itu juga sama menjadi jadi satu paragraf gitu. Namun ada juga yang nomor 3 di how and why itu bisa kita gabung menjadi satu, hanya menjadi satu paragraf saja. Kalau di how paragraf. and why itu kan biasanya cuma ada 3 kalimat atau 4 kalimat gitu ya Bapak nomornya itu. Nah, itu biasanya Tuh. bisa kita jadikan satu menjadi satu paragraf gitu. Jadi bisa Ah, 5 sitasi pun sudah cukup iya. gitu. Artinya Nje. dengan diasumsikan kalau kita kisaran kutipan satu paragraf itu 5 sampai 10, ketika kita Ya, membuat kalimatnya itu kisaran apa? Katanya itu kisaran antara 5.000 sampai 7.000 itu tadi, itu ya asumsinya gitu ya. betul. Karena kan akan ada pengembangan kalimat dari Iya. referensi kita. J itu. Iya. Nah, kedua begini, ya Mbak, tadi juga disinggung soal aplikasi Scopus yang ada di media sosial itu loh. Seperti di Shopee apa itu ya. Waktu itu memang saya yang sempat ngomong waktu itu. Nah, pertanyaan saya begini. Kemarin itu kan memang pembicara siapa ya, Mas Hafid atau siapa ya, yang mengkhawatirkan saya dalam tanda petik itu ya, mengkhawatirkan karena itu kan kita tidak tahu lisensinya Betul. atau resmi atau tidak. Nah, Betul. ya, pertanyaan saya begini. Eh, Mungkin nggak kemudian kalau seandainya itu dia tidak berlisensi resmi, ya, kemudian terdetek oleh Scopusnya di perusahaan sananya gitu ya, di yang aslinya terdetek bahwa Anda misalnya menggunakan Scopus tapi ilegal. Karena begini, ada kasus waktu itu, mohon maaf di UGM juga, betul itu mahasiswanya. Jadi mahasiswanya itu, jadi ada orang menjual aplikasi lah pada waktu itu. Nah, kebetulan di salah satu universitas yang saya kenal betul di Pontianak. Kebetulan saya dari Pontianak. Anaknya ini mengutip, ya mengutip benar-benar. Jadi berbayar malahan aplikasi itu. Nah, berbayar, kemudian terdetek oleh aplikasi yang murninya, yang aslinya, dia bilang Anda menggunakan aplikasi yang ilegal, sehingga dia harus mengurus urusan itu aja sampai ke Australia. Karena Oh, ya seperti itu, Mbak. Jadi saya ingat betul, kebetulan apa orang tuanya itu dekan pada waktu itu kenalan dengan kita juga akrab. Nah itulah Mas bagaimana? Saya bilang itu harus diurus dulu. Nah jadi singkat cerita terdeteknya teknologi tadi, Anda menggunakan mengutip bebasnya gitu ya. Mungkin misalnya Mendeley-nya yang ilegal, kemudian, nah akibatnya semua tulisan-tulisan itu dianggap plagiat ataupun tidak resmi lah. Nah J. pertanyaan pertanyaan saya, apakah itu mungkin juga bisa terjadi kalau kita memanfaatkan Scopus yang tadi, tapi di media-media tadi, media-media di marketplace tadi itu.
Nah, kan di marketplace ini sekarang kan yang saya lihat itu di Shopee yang ada. Yang Shopee ya, yang saya perhatikan. Nah, memang termasuk murah, Mbak. Itu per bulannya saja itu Di yang saya bawah perhatikan. 100.000. Iya, 100.000 sampai 200.000 lah per bulan. Jadi modelnya per bulan setiap bulan diperpanjang gitu. Nah, ini mohon pemikiran pendapatnya dulu supaya kami terus terang saja kita harus berhati-hati juga kalau memang itu kemungkinan bisa terjadi kan mungkin kita nggak akan pakai itu. Tinggal kita pakai apa Iya, Surefire tadi kan gitu. iya, indirect Makasih, ya. Pak. Iya, Nggih, cadar. Bapak. Ya, memang kalau untuk yang kasus tersebut nggih Bapak, jadi kayak yang terdetek dari Scopus aslinya gitu, dia terdetek palsu atau sebagainya, itu kami baru tahu ini. Jadi ada yang seperti itu. Tapi untuk dilihat dari tampilan tadi, Bapak Abdul tadi, share screen tadi kan sama persis nggih Bapak Ibu dengan tampilan yang ditampilkan oleh Mas Hafid. Jadi dari segi tampilan itu sama, waktu pencarian search keyword itu sama. Nah, itu dampaknya kok sampai seperti itu. Nah, itu kami baru tahu terus terang Bapak karena Ya. Ya. sejauh ini kita memang tidak pernah menggunakan yang dari marketplace gitu. Memang dari biasanya kan lisensi itu kan dari universitas atau instansi Betul. gitu, nggih. Nggih, Betul. ya. Kalau semisal kasusnya seperti itu, mungkin lebih kita bisa harus berhati-hati gitu, nggih, Bapak. Atau kalau enggak, kita pastikan lagi. Jadi memang ada kalau yang dari universitas lalu yang dikasih studentnya atau mahasiswanya itu ada track record dari universitasnya. Jadi universitas itu bisa mengecek siapa saja yang bisa mengakses akunnya gitu. Kalau yang mahasiswa. Cuman kalau yang dosen kayaknya ya track recordnya itu ada. Tapi kalau dosen kayaknya tidak sama aja gitu. Maksudnya Nah, di semuanya bisa pakai. Nah, seperti itu. oke. Jadi kalau Jadi gini, sedikit apa saya potong. Nah, ya, sejujurnya gini, itu di marketplace yang saya perlihatkan itu, yang saya lihat itu, ya itu malahan Scopus kalau yang Bapak, kalau yang kita ini kan ada UGM-nya ya, apa yang kemarin itu kan. Nah, kalau yang ini malahan universitas yang cukup ternama di Indonesia gitu loh, di Jakarta. Nah, oh, saya mohon maaf saya tidak sebutkan lah, tapi ternama, depan malahan di Indonesia. Nah, yang jadi yang pertanyaan saya juga, bisa nggak kita mengecek kira-kira men-track ini ada nggak sarananya aplikasi yang men-track ini benar atau tidak? Kekhawatiran saya kan bisa saja ini dicantumkan aja nih. Misalnya iya, iya. Universitas apa Balado misalnya gitu, ya kan? Yang dia ternama. Nah, bisa nggak kita men-track misalnya ada nggak aplikasi benar nggak ini dari universitas sana di bawah lisensi itu? Nah, itu aja Mbak mungkin terakhir mohon maaf. Terima kasih. Iya, baik. Kalau untuk aplikasi tidak ya, Bapak. Kita nge-track apa dari universitas mana dan yang gunain siapa. Nah, itu karena urusan instansi, mungkin ada toolsnya. Tapi untuk saat ini kami belum mengetahui apakah ada aplikasi yang bisa ngecek dia asli atau tidaknya itu untuk akun Scopus lisensi. Seperti itu. Karena dari segi tampilan mungkin sama. Mungkin setelah ini Sama. kami akan, nggih, mungkin setelah ini kami akan cari tahu terlebih dahulu untuk Oke. cara ngeceknya itu, Nje. Karena Jadi betul. baru tahu kalau tadi sampai ngurus sampai ke Australia Iya, gitu nggih sampai Pak, kosong bisa ya, benar. fatal gitu Iya, nggih. betul, Iya, betul, iya, betul, betul. iya. Nanti mbak terusan, mbak terusan, Iya, mbak terusan, terima kasih mbak juga terusan. Bapak informasinya, Iya, Nje. mas. Akan kami kembangkan dulu apakah dan kami cari tahu apakah ada Ya, aplikasi yang bisa mendeteksi. oke, makasih, terima kasih mbak. Nje, sama-sama Bapak. Saya masuk lagi ke dalam obrolan, nggih Bapak Ibu. Ini yang selanjutnya adalah Mas Borsen aplikasi lagi mau download ke laptop. Sudah nggih ya aplikasinya. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu nggih ini, Widi Wildani. Permisi Kak, saya ingin bertanya kira-kira ada tips and trik cara mengubah paper kita sesuai dengan template dengan cepat? Tidak ya, karena tiap jurnal kan tentunya memiliki template yang berbeda mulai dari abstrak. Oke, untuk pemindahan template, mungkin bisa langsung ke Mas Hafid untuk menjelaskan sekaligus share screen sedikit tips pemindahan template, Mas Hafid. Silahkan. Izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu?
Ya, Apakah sudah Ya, terlihat? sudah terlihat, Mas. Jadi mungkin nanti saya akan demokan secara singkat saja. Karena untuk pemindahan template sendiri sebenarnya itu mudah. Cukup menggunakan format pointer, paste spesial, dan paste biasa Bapak Ibu. Oke, saya buka terlebih dahulu. Hmm. Nah, mungkin saya akan menggunakan yang 2 kolom Bapak Ibu. Karena kalau 2 kolom itu lebih susah. Ya, nanti silakan Bapak Ibu bisa cek apakah di dalam jurnal tujuannya itu ada template atau tidak seperti itu, atau mungkin hanya instruksi saja seperti itu. Nah, ini adalah salah satu jurnal juga yang di dalamnya sudah ada template-nya Bapak Ibu. Oke, saya langsung download saja. Sudah terlihat Bapak Ibu untuk template dari jurnalnya. Sudah, Mas. Oke. Nah, Sudah, Mas. di sini kan 2 kolom ya Bapak Ibu. Sedangkan dari manuskrip Bapak Ibu itu 1 kolom seperti itu. Oke. Hmm. Nah, ini bergerak. Hmm. Nah, terlihat ya Bapak Ibu, 2 kolom. ya. Nanti untuk pemindahan template-nya, misal seperti judul, kemudian autor, afiliasi, abstrak, kan itu tidak ada citasi. Nanti Bapak Ibu cukup copy biasa, kemudian bisa arahkan di akhir atau di depan, itu juga boleh. Klik kanan, kita menggunakan paste yang ada huruf A-nya, keep text only. Tinggal klik saja, kita hapus yang dari template Bapak Ibu. Oke. Nah, itu langsung menyesuaikan jenis font dan ukurannya dari template-nya. Berlaku juga autor, kemudian afiliasi, kemudian abstrak, dan keyword seperti itu. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, kita masuk ke dalam introduction. Kita bisa tandain terlebih dahulu. Oke. Kita tandain. Nah, biar tahu Bapak Ibu mana yang dari template, mana yang dari manuskrip Bapak Ibu nantinya. Kita masuk ke introduction, kita copy, kita copy biasa Bapak Ibu. Kemudian setelah dari template kita tandain, kita bisa klik kanan, kita menggunakan paste biasa Bapak Ibu. Atau mungkin keep short formatting, atau mungkin Bapak Ibu sering menggunakan keyboard, bisa tekan Ctrl V. Kalau Mac bisa Command V seperti itu. Oke. Nah, di sini dari jenis ukuran font sudah berbeda, tapi kita cek Bapak Ibu untuk citasinya apakah masih aktif. Oke. Nah, di sini untuk citasi juga masih aktif Bapak Ibu. Tinggal kita sesuaikan caranya, kita ke atas ke template. Oke, ternyata ini berubah. Nah, kontrolnya dulu. Enter. Oke. Nah, kita ke atas Bapak Ibu. Di bagian introduction, kita bisa klik di mana aja dari template. Kemudian kita menggunakan format pointer atau Bapak Ibu menyebutnya sapu atau kuas mungkin. Kita klik saja, tinggal kita blok saja. Ini
Double, tinggal kita lepas Bapak Ibu. Kita cek, sudah menyesuaikan template-nya. Tinggal yang dari template kita hapus Bapak Ibu. Dari sebenarnya sama semua Bapak Ibu sampai Yang barusan tuh conclusion. coba diulang, Mas. Oke, saya ulang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan paste biasa. Kita tandain yang dari template, kita ulang, klik kanan, kita menggunakan keep short formatting. Oke. Kita cek citasinya, sudah masih aktif Bapak Ibu. Tinggal kita sesuaikan saja menggunakan format pointer. Ke atas, kita bisa klik di mana aja. Di body introduction dari template, format pointer, sampai bawah, oke. Tinggal kita lepas saja Bapak Ibu. Nah, sudah menyesuaikan template Bapak Ibu. Cara ini cuma diulang-ulang saja sampai dengan conclusion Bapak Ibu. Seperti itu. Dari sini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau mungkin kita bisa lanjut? Sebenarnya untuk template kita hanya mengulang-ulang saja Bapak Ibu menggunakan format pointer. Halo, halo Mas. Silakan Bapak. Yang kopi yang ada huruf A-nya tadi kayak mana, Mas? Paste yang ada huruf A-nya? Nah, nanti itu berlaku kalau tidak ada citasinya Bapak. Contoh autor. Bapak copy terlebih dahulu. Kemudian bisa setelah dikasihkan di depan atau di belakang, kemudian klik kanan. Nah ini, keep text only. Oh, oke. Yang ada huruf A-nya, keep text only. Seperti ini. Tinggal yang dari template kita hapus. Oke. Sudah Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan mengenai pemindahan template? Mas, sedikit lagi Mas, ini saya kan masih pemula ya. Untuk ke teks introduction tadi Mas, gimana saya agak belum masih ini. Boleh dong diulang sehingga ini datanya bisa bagus. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Iya, iya, minta tolong ya Pak ya. Soalnya masih pemula saya. Nggak apa-apa Bu, santai aja Bu. Coba Kita belajar kita semua nih. Kita belajar. autor kedua. Ini ada cara kalau tidak ada citasi. Kita copy biasa. Kemudian kita bisa kasihkan di depan autor kedua. Klik kanan. Kita menggunakan keep text only pastanya. Kita klik saja. Oke. Tinggal yang dari template kita hapus. Untuk autor kedua. Nah, berlaku juga untuk afiliasi, kemudian abstrak judul karena tidak ada citasi Bapak Ibu. Kemudian di body, introduction, kemudian result, discussion, atau mungkin conclusion, itu kan mungkin ada citasinya ya Bapak Ibu. Kita menggunakan paste yang biasa. Setelah itu, Bapak Ibu silahkan menggunakan format pointer untuk penyesuaiannya. Oke, kita contohkan. Saya kontrol saja. Saya ulang. Silakan Bapak Ibu copy di bagian introduction. Copy biasa. Kemudian kita pastekan ke template. Menggunakan yang paste biasa, keep short formatting. Atau mungkin Bapak Ibu tekan Ctrl V. Itu sama saja. Oke. Kita cek. Nah, untuk citasi Mendeley masih aktif. Tinggal kita sesuaikan saja. Menggunakan format pointer Bapak Ibu. Klik di button, kemudian format pointer. Tinggal kita sapu saja. Oke, kita sapu. Oke. Tinggal kita lepas. Sudah Bapak Ibu. Oke, Mas. Ya, berlaku juga sampai conclusion Bapak Ibu. Seperti itu. Iya, ya. Jadi sistemnya sapu ya Mas ya, bersama dengan template-nya. Iya, sebenarnya untuk pemindahan template itu mudah Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nggak perlu kita Itu edit ya Mas. Mendeley-nya, Iya Mas. Ibu. Ya, gimana Bapak?
itu kadang-kadang eh, dikopikan gitu, mendelainya hilang juga ya. Itu kenapa? Nah, nanti Bapak silakan menggunakan paste biasa. Oh, Ya, kalau pastenya harus paste ya, biasa. ya kalau Bapak menggunakan Oh. yang ada huruf A-nya, paste spesial. Mas Hafid, kalau yang nggak ada template-nya gimana yang paling cepat, Mas Hafid? Nah, kalau yang tidak ada template itu sebenarnya lebih mudah, Bapak. Karena kita tinggal penyesuaian aja di author guideline atau instruksi for author. Di situ biasanya sudah ada Oh, gitu keterangannya. ya. Ya, sebenarnya kalau tidak ada template itu malah lebih mudah, Bapak Ibu. Karena untuk apa ya? Aturannya sudah secara ringkas berbeda kalau ada template-nya seperti tadi Bapak Ibu, 2 kolom ketentuannya harus seperti seperti ini. Nah, kalau tidak ada template tinggal penyesuaian aja Bapak Ibu. Biasanya berupa narasi seperti itu. Makasih, Mas. Ya, malah terkadang yang berupa narasi biasanya yang menempletkan adalah pihak jurnalnya Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Mas, saya mau tanya, Ya, eh, saya ini dalam proses apa revisi sih. Cuman ya, di dalam apa guideline author guideline itu dia ya. menentukan bahwa maksimal ada gambar atau tabel itu cuma 6, sedangkan punya saya ada 8. Nah, pertanyaan saya, eh, sisanya itu memungkinkankah dimasukkan di supplementary supplementary information ya? Nah, itu saya coba lihat di paper yang pernah dipublish di jurnal itu, eh, kok nganuasnya cuma hanya tulisan DOI strip ORG apa kayak gitu. Nah, itu nanti eh, kita sebagai yang submit itu apa namanya hanya mencantumkan ini tabel tabel dan gambar ada 6 sesuai dengan guideline author, terus selebihnya masuk ke supplementary itu tinggal langsung dimasukkan gitu aja, atau kita membuat link untuk supplementary information itu ya Mas? Mohon info. Nah, mungkin nanti Ibu bisa download artikel yang sudah terbit Ibu untuk gambar maksimal berapa. Misal, Oh, gambar nah, sama tabel maksimal 6, sembarang nah, mau tabelnya berapa, nah, yang penting jumlahnya ada 6 gitu. nah, kalau misal maksimal 6, silakan nanti Ibu bisa pangkas atau misal dihilangkan atau mungkin dijadikan 1 seperti itu. Karena ketentuan jurnal itu mutlak ya Ibu. Kalau misal jurnal bilang A, kita harus mengikuti seperti itu Ibu. Terkadang kita melebihi aturan jurnal, kita juga biasanya di reject seperti itu. Contohnya abstrak 200 sampai 250. Ketika abstrak Ibu 251, walaupun kelebihan 1 kata, itu bisa di reject. Jadi nanti Ibu bisa cek ketentuan jurnalnya atau yang sudah terbit itu gambarnya ada berapa. Kalau misal Ibu cek, misal Ibu cari atau buka 5 yang sudah publish, gambarnya ada berapa maksimalnya. Kalau tidak ada yang lebih dari 6, silahkan gambarnya dihilangkan atau diringkas lagi. Seperti itu, Ibu. Nah, memang Mas saya ngelihat itu apa namanya mereka jumlahnya tetap 6 gitu. Ya, Nah, tapi di apa namanya suplementarinya itu eh, ada tambahan. Jadi ada bagian di setelah acknowledgement itu supplementary material gitu atau gimana ya. information, nah itu. Nah, terus di situ tuh saya coba klik kan karena warnanya biru. Saya coba klik itu ada data lebih lagi memang gitu. Hmm. Nah, yang membuat itu tuh nanti mereka, karena kan nggak ada nganu template nih ceritanya. Nah, Hmm. nah, itu yang membuat supplementary berarti mereka saja, mereka atau kita sediakan dalam bentuk gimana gitu. Oke. Nah, biasanya kalau supplementary file itu kan pernak-pernik submit ya, Ibu. Kita harus Nggih. selesaikan. Itu untuk tabel sama gambar dipisah atau jadi satu, Ibu. Terkadang ada juga yang meminta ketika submit tabel sama gambar itu dipisah. Jadi di manuskrip Bapak Ibu cukup ditampilkan
apa keterangannya saja, gambar satu tentang apa, gambarnya tidak ada. Nanti bisa Ibu membuat file sendiri mengenai gambar beserta keterangannya. Jadi gambarnya, keterangan, sama tabel itu aja ada juga yang dipisah, minta seperti itu. Atau gimana Ibu? I- Iya, itu di dalamnya nggak ada keterangan apa-apa, Mas. Jadi cuman bawa apa namanya segitu jumlahnya, terus keterangan tabelnya apa, nggak. Karena memang saya pernah submit di apa jurnal yang lain itu tulisannya kalau setengah halaman itu masih boleh dimasukkan dalam manuskrip, atau kalau ada lebih dari setengah dijadikan file sendiri. Lah, jurnal yang saya submit sekarang ini tuh nggak ada keterangan itu gitu, terus akhirnya ya saya pisah aja gitu, nggak. Gimana tuh Mas? Nah, mungkin nanti bisa juga dipisah Ibu. Jadi Hmm. kalau bisa sesuaikan saja. Kalau misal maksimal 6, Ibu bisa pangkas atau mungkin bisa diringkas gambarnya jadi satu. Misal hasilnya A sendiri, B sendiri. Nah, mungkin bisa dijadikan satu gambar. Kemudian di keterangannya baru Ibu jelaskan. Seperti itu juga bisa. Kalau maksimal 6 Ibu. Tapi kalau misal ada ketentuan lebih bisa lebih dari 6, kemudian filenya bisa dicantumkan di sementari file. Nah, itu juga bisa. Hmm. Seperti itu, Oh, Ibu. oh iya, iya. Ya, baik, matur nuwun, Ya, Mas. Mas Hafiz, Mas Hafiz, iya, gimana Bapak? tambahannya, kalaupun dipisahkan tidak Iya, masuk dalam tubuh tulisan, biasanya di lampiran, tapi tetap harus dilingkan, harus link dalam tubuh tulisan, seperti link citasi gitu. iya. Jadi mau nanti posisinya mau di mana saja, itu nanti bisa connect gitu. Nah, ada Biasanya juga. kalau di jurnal terakreditasi. Iya, Bapak. Misalnya kan biasa di disertasi, di skripsi kita kan ditulis lihat pada tabel 11 berikut. Nah, itu connect dengan tabelnya. Jadi posisi tabelnya nanti walaupun di lampiran, tapi tetap connect di kalimat itu gitu. Iya, Bapak, benar. Jadi ada juga jurnal yang meminta seperti itu, Ibu. Jadi di manuskrip cuma deskripsi, tapi dia mengeling ke Iya. laman atau mungkin file lainnya, atau juga ti- cuma keterangannya, tabel berapa, gambar berapa, tapi tidak ada linknya itu juga ada seperti itu, Ibu. Setiap jurnal nanti biasa Baik, beda-beda, Ibu. baik gambar maupun tabel Iya, di-linkkan. iya, Bapak. Demikian. Gimana, Ibu? Apakah sudah terjawab? Ya, saya sambung, Mas. Matur nuwun. Iya. Oke. Apakah ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Saya Pak, Iya, silahkan. saya bisa share screen Pak. Bisa. Silakan, Bapak. Ah, ya. Hmm. Sudah terlihat, Bapak? Oh iya ya. Kemarin Pak kita belajar kan mengenai buat judul yang menarik gitu, Iya. judul yang simpel. Nah, cuma lalu ini kan sebenarnya saya ambil dari tesis saya Pak, Iya. karena diwajibkan untuk publish di Scopus. Jadi saya ada modifikasi judul saya. Nah, cuman metodenya sama Pak. Metodenya terus sampelnya juga sama. Apakah gimana caranya supaya apakah ini juga terdeteksi bahwa ini ada semacam apa namanya plagiasi apa ya? Hmm. Oke. Nah, nanti untuk judul, silahkan Bapak bisa modifikasi lagi. Oke. Kemudian, biasanya Bapak ubah di bagian introduction-nya. Jadi, Bapak bisa ubah di bagian introduction-nya. Bapak modifikasi menggunakan referensi tahun sekarang atau referensi terbaru seperti itu. Itu juga bisa. Apakah untuk tesisnya ada di biasanya ada di ya Pak apa Materi. ya kampus biasanya.
Nanti Bapak, Repositori, Mas. ya, Repositori kampus. repository kampus. Nah, nanti Bapak bisa ambil hasilnya atau mungkin eh, bagian part-part tertentu saja. Seperti itu, Bapak. Ya, walah. Mas Hafiz, Karena, saya tambah ya. Ya, silakan Bapak. Ya, kalau kalau belum dimasukkan ke repositori, nggak terbaca. Ya, Tapi kalau udah masuk di repositori, itu otomatis plagiasi. iya Biar Bapak. tulisan sendiri, Pak. Biar Bapak punya tulisan sendiri tetap plagiasi. Jadi harus di kata-katain ulang gitu. wah, Iya, kita. Iya, Bapak. soalnya soalnya saya sudah bikin dua ini Pak. Yang satu apa financial teknologi untuk support sustainable development. Nah, dan saya submit untuk ikut apa proceeding seminar conference. Cuman Bisa, apa Pak. Jadi yang dua yang Bapak mau publikasi dengan ya tesis atau disertasinya nggak boleh sama. Kata-katanya harus dimodif lagi, Pak. dimodif lagi ya Pak ya. Biar Oke, terima kasih Pak. tiga-tiganya tulisan biar tiga-tiganya tulisan Bapak tetap plagiasi. Oh, aduh. Oke, terima kasih Pak. Iya, Bapak. Ya, Oke Pak. Oke, saya lanjut Bapak Ibu dari Ibu Retno. Sebaiknya pilih yang open access atau closed access. Nah, itu nanti tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Untuk open access, berarti kan Ibu yang membayar, pembaca gratis untuk mendownload. Nah, itu lebih mudah disitasi orang lain. Kalau misal closed access, Ibu gratis ketika submit, tapi nanti pembaca yang membayar. Biasanya lebih susah untuk disitasi orang lain, Bapak Ibu. Untuk perbedaannya hanya itu saja. Nah, nanti disesuaikan dari kondisi Bapak Ibu. Kalau cuma pengen mempunyai Scopus, bisa close access. Ka- Ada juga, ini dari trainer kami, dia syarat ke guru besar untuk profesor, close access Bapak Ibu. Itu juga bisa. Seperti itu. Yang penting SJM-nya memenuhi. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami untuk Ibu Retno? Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Tolong tutor Scopus yang jalan belakang atau mencari referensi satu lainnya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan send direct seperti yang dijelaskan Mbak Hanif tadi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan copy nama jurnalnya, kemudian Bapak Ibu harus cek satu persatu di Scopusnya apakah dia masih terindeks seperti itu Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu dari Bapak ya Bapak Ibu ini? Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Bapak Kasmudi. Apakah ada dari Bapak Kasmudi? Mbak izin bertanya, apakah ada trik atau tools untuk mendeteksi link jurnal itu palsu? Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa menggunakan bialis seperti tadi. Bapak Ibu cukup copy nama jurnalnya. Apakah berpotensi sebagai predator atau tidak? Seperti itu Bapak Ibu. Kalau nggak salah kan dari BRIN itu ada 3 publisher yang di backlist. Dari MDPI, kemudian Frontier, sama Hindawi. Nanti Bapak Ibu juga bisa cek di institusi Bapak Ibu apakah masih diperbolehkan ketika Bapak Ibu submit di publisher tersebut. Seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Nah, ada lagi Halo, pertanyaan halo, dari... Ya, silakan ada Bapak. Mas? Iya, masih sebentar. Sebentar ya. Sebentar, bilangin avatar. Ya, jadi ini hanya saya mohon trik aja. Apa artinya kiat atau trik yang baik atau yang apa yang bermanfaat itu yang bagaimana berkenaan dengan ketika kita sudah mendownload.
atau ketika kita sudah mengumpulkan apa ya, mendownload tulisan-tulisan artikel yang sesuai dengan kebutuhan kita misalnya, apakah itu kita masukkan langsung ke apa, sudah kita simpan dalam folder, kemudian kita masukkan kita ke add ke Mendeley, baru kita buka satu-satu, kita kutip, dan itu baru kita citasi. Atau sebenarnya jangan dulu dimasukkan ke Mendeley, kita buka ya kan di folder itu, misalnya tulisan A, kita kutip gitu kan. Kemudian setelah itu kita masukkan ke Mendeley. Saya sebenarnya kiatnya aja nih, saya mau minta supaya agak lebih cepat dan bagaimana? Ya. Silakan. Nah, kalau dari saya, dari referensi yang Bapak sudah download, kemudian masukkan ke Mendeley. Nah, di dalam Mendeley silakan Bapak apa, benarkan metadatanya dulu dari author, kemudian title, kemudian publishernya, tahun itu kan tidak boleh kosong karena nanti akan muncul di daftar pustaka seperti itu. Baru ketika sudah masuk ke Mendeley, Bapak bisa membuka Mendeley di bagian kanan atas itu ada subdokumen. Nah, silakan Bapak masukkan kata kuncinya, misal online learning. Nah, nanti akan muncul referensi yang ada kata online learning. Bapak bisa membuka satu dokumen, kemudian Bapak baca secara cepat. Di dalam Mendeley itu ada showing match. Kalau kata kuncinya ada, tinggal Bapak Ibu next sama preview. Nah, silakan Bapak baca dari titik ke titik secara cepat. Apakah kalimat tersebut bisa masuk ke dalam artikel Bapak? Kalau misal kalimat A, wah ini cocok, kita masukkan ke introduction. Bapak copy, kemudian Bapak tempelkan atau paste ke dalam manuskrip. Kemudian Bapak harus parafrase biar tidak terkena plagiasi. Baru Bapak citasi. Seperti itu. Kalau Pak Jo kan mintanya 80% referensi jurnal Scopus, 20%-nya bebas. Bisa buku, kemudian undang-undang, itu bebas Bapak Ibu, atau webpack, seperti itu. Karena untuk tujuan submitnya, Bapak Ibu di Scopus, seperti itu. Nah, kalau misal Bapak Ibu ada draft jadi, kemudian referensinya masih jadul, atau mungkin referensinya Sinta, atau mungkin ada tesis atau disertasi yang belum dipublikasikan, itu dihilangkan saja. Bapak Ibu bisa ambil referensi yang lain yang dia berada di Scopus seperti itu. Kalau Pak Jo mintanya seperti itu, Bapak, untuk triknya. Oke. Jadi artinya memang lebih praktis dan lebih tepat kalau seandainya Berapa ketika Mas artikelnya ini kita Mas? kumpulkan. Komposisinya berapa menurut Pak? 80-20, Bapak. 80% referensi dari jurnal Scopus, 20%-nya Bapak bebas seperti itu. Ya. Oke. Thank you, Ya, Mas. matur suwun, Mas. Matur suwun. Mas, ya, Mas, boleh sedikit Mas tentang referensi Mas. Gimana Ibu? Halo, tadi kan 80% jurnal Scopus kalau kita mau ke Scopus. Ya. Nah, jadi kalau buku gimana tuh Mas? Kan seperti saya kan dari ekonomi Islam. Rata-rata kita kan mau kalau dicap di Scopus kan nggak nampak buku-buku itu Pak. Gimana itu Mas itu Mas? Jadi kan kita menggunakan teori kan ada dari buku-buku ekonomi kita apa berbahasa Arab gitu. Gimana itu Mas? Kalau menggunakan buku itu tidak apa-apa Ibu. Yang penting hanya 20%-nya. Jangan mendominasi. Seperti itu. Nanti Ibu bisa mensitasi melalui Mendeley juga, melalui add entry manually. Silahkan nanti Ibu bisa memasukkan nama judulnya, kemudian pengarangnya siapa, kemudian kota, edisi keberapa. Nah, Ibu masukkan metadatanya ke Mendeley baru disitasi. Seperti itu Ibu. Oh gitu, dimasukkan data secara manual ya Pak ya? Iya Ibu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, berhubung waktunya sudah jam 5 kurang sedikit, kita cukupkan ya Bapak Ibu. Ya. Nanti Kalau kalau boleh di ini Mas ke share di grup ya Mas hasil rekaman hari ini ya. ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum terjawab, silahkan nanti join lagi atau bisa bergabung di Kamis depan jam 3:30 WIB Bapak Ibu, seperti itu.
Jika Oke. saya Atur dan sun. Hanif ada Mohon salah-salah nanti kata, di-share ininya, ya Mas. mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, Iya mohon nanti Ya di-share, Mas ya. share di-share rekamannya. Mas Dian. Ya, Nanti terima kasih banyak, Mas. setelah ini ada jadwal-jadwal camp yang akan dijelaskan oleh Mas Handian. Untuk Mas Handian, saya persilahkan. Oke, untuk Mas Handian, Kalau nggak apa-apa lihat. silahkan Mas Handian. Oke, berhubung ini dari Mas Handian tidak ada Nah, ini ternyata tidak ada respon dari Mas Handian. Kita cukupkan ya Bapak Ibu. Oke, izinlah Bapak Ibu. Terima kasih, Mas. Terima kasih, terima kasih. Bapak sekalian, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.